Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Saputra dengan NIM 362021302014 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal dari tugas infeksi las. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal-soal. Yang pertama yaitu untuk soal pertama, jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Yang pertama yaitu ada vakansi. Hal ini terjadi ketika temperatur kristal cukup tinggi, di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan gizi. Lokasi gizi yang ditinggalkan disebut vakansi atau kekosongan. Cacat Frankel dan cacat Schottky. Cacat Frankel adalah kekosongan pada ion, Cation interstitial atau kekosongan pasangan, ion dan anion interstitial. Cacat Schottky adalah kekosongan pasangan cation dan anion interstitial dan substitusional. Cacat ini terjadi karena adanya atom lain yang menyusup dan adanya pergantian atom pada susunan atom. Baik, lanjut untuk soal yang kedua. Bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Untuk yang pertama yaitu prinsip kerja uji magnetik, yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Kemudian lanjut untuk soal nomor 3 yaitu apakah pengujian magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Nah, jawabannya yaitu baja mangan atau mangan alloy adalah tipe baja non-magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi dan sering dipakai pada terali penjara. Fasa pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja mangan pada umumnya adalah austenit. Dan karena itulah baja ini bertipe diamagnetik. Dasar pemunculan cacat pada teknik magnetik partikel test adalah melakukan magnetisasi pada benda kerja yang dapat magnetisasi atau bersifat ferromagnetik. Dan cacat dideteksi melalui serbuk besi yang ditaburkan. Sehingga jika teknik ini dipakai, maka cacat tidak akan muncul. Dan yang terjadi hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. Kemudian lanjut untuk soal nomor 4 yaitu sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NDT untuk mendeteksi cacat. Nah, untuk jawabannya yaitu pertama, pemilihan metode NDT yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada beberapa faktor. Apa saja faktor yaitu yang pertama itu material konstruksi, yang kedua ketebalan material, yang ketiga yaitu jenis kerusakan yang ingin dideteksi, yang keempat yaitu biaya yang tersedia, dan yang terakhir yaitu yang kelima level kemampuan operator. Kemudian lanjut untuk soal nomor 5. Sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Yang pertama itu ada kelebihan magnetic particle test, lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan, relatif lebih mudah dan lebih murah. Pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit. Nah, yang terakhir yaitu peka terhadap retak pada permukaan yang sangat halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Yang terakhir yaitu dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian plat. Untuk yang kedua yaitu ada kekurangan magnetic particle test. Kekurangan yang pertama yaitu bisa digunakan pada material baja. Yang kedua yaitu pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. Yang ketiga kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar. Yang keempat proses demagnetisasi mungkin diperlukan. Pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Yang terakhir yaitu material bisa saja rusak karena ersi.
yang dihasilkan saat menggunakan Prots atau yardstock. Kemudian lanjut untuk soal nomor 6. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik Prots. Prots dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Sering diperlukan dua teknisi untuk mengoperasikan Prots dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan central conductor yang diklaimkan di antara kedua kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobil biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. Kemudian lanjut untuk soal nomor 7, yaitu jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik ESOT. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai head shot dan juga bisa memakai Prots. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara Prots. Teknik kontak Prots memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam, harus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. Lanjut untuk soal nomor 8, yaitu jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik central conductor. Induksi tak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor pembawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik central conductor. Magnetisasi sirkuler akan mendeteksi diskontinuitas yang arahnya antara 45 sampai 90 derajat terhadap garis-garis gaya magnet. Letak yang arahnya sejajar dan garis-garis yang magnet tidak akan menarik partikel karena tidak terjadi kutub magnet atau kebocoran medan. Kemudian lanjut untuk soal nomor 9, yaitu jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Di sini terdapat gambar, yaitu medan magnet longitudinal diinduksikan ke dalam material dengan cara yang pertama, yaitu yang terbuat dari ini besi lunak beresistivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. Yang kedua yaitu kumparan jika panjang spesimen berapa kali lebih besar dari diameter atau penambangnya, spesimen dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dalam kumparan. Kekuatan medan yang dihasilkan di dalam kumparan tergantung pada jumlah lilitan dalam kumparan, kuat arus yang melalui kumparan, dan diameter kumparan. Yang terakhir yaitu untuk yang ketiga, magnetisasi memakai kabel. Jika benda uji terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kumparan, maka kabel tembaga berisolasi dapat dipakai. Kemudian lanjut untuk soal yang ke-10. Jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnetik untuk menguji material. Nah, untuk yang pertama yaitu permeabilitas, yaitu sifat bahan yang memungkinkan aliran rembesan zat cair mengalir melalui rongga pori. Yang kedua yaitu reluktansi, tahanan magnetik untuk menetapkan garis flux magnet dalam bahan yang ditentukan, sehingga reluktansi dapat diartikan sebagai tahanan magnetik dari suatu rangkaian magnetik terhadap flux magnet. Yang ketiga yaitu magnetisme sisa, yaitu siksa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaian. Yang keempat yaitu retentivitas, yaitu merupakan medan magnet sisa yang masih terdapat pada material yang diinduksi magnet. Dalam pengertian lain, retentivitas atau remanence merupakan kemampuan suatu material untuk menahan magnetisme sisa dengan jumlah tertentu. Yang terakhir yaitu gaya Georgiev. Gaya magnetisasi pembalik yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari dalam material, seperti ditunjukkan di atas. Baja yang dikeraskan memerlukan gaya magnetisasi. Kemudian lanjut untuk soal yang baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.